Hola gengs, ada nyamuk. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kalau bukan suka-suka saya, suka-suka siapa lagi? Nah, kita akan karena kenapa ya? Bentar ya. Kita akan membahas sesuatu yang di luar kopi, tapi sedikit mendalam ya. Bentar ya, sekalian saya buka laptop saya dulu. Sedikit mendalam, kenapa? Karena buat membuka mata orang-orang. Sebenarnya bukan buat membuka sih, tapi lebih saya cuma berbagi pengalaman aja selama pakai alat ini. Aeropress, bentar ya, saya cek dulu Aeropress. Kalian pasti punya lah ya Aeropress, baik yang ori ataupun KW ataupun super KW. Kalau saya ini jatuhnya ori KW, istilah umumnya. Ada yang ori, super ori banget. Kalau super ori banget, dia nggak bisa attach sama vello dan paper filter. Kalau yang ori KW masih bisa, yang ori apalagi. Yang ori ini tulisannya emas nih, bukan emas ya, warna keemasan. Kalau ini tulisannya udah pudar karena ini udah dipakai berkali-kali, sehari bisa 2-3 kali. Hilang, hurufnya bener-bener hilang, blas, nggak ada sama sekali ya. Oke, nggak ada sama sekali. Ini saya beli udah lama banget, udah jatuh, udah wah, banyak lah pokoknya pengalaman di Aeropress KW super. Nah, saya akan membahas sedikit tentang kenapa saya sebegitunya dengan alat ini. Bukan karena saya nggak mampu beli ya. Kalau beli yang mahal banget sih saya nggak mampu, dan mikir-mikir kayaknya lebih baik alokasi dana untuk masa depan daripada koleksi alat kopi, karena saya nggak kaya banget kayak orang pada umumnya. Anyway, vlog saya juga nggak menghasilkan duit, jadi saya cuman berbagi pengalaman dan tips kalaupun ada, kalaupun nggak ada ya simply bacotin kopi aja. Nah, kenapa saya bilang si Aeropress ini sangat customized banget, sangat bisa diapain aja dengan berbagai jenis gilingan, berbagai jenis kopi, berbagai jenis gramasi, berbagai jenis air. Kalian mau bikin kopi bercandaan, kalian mau bikin kopi espresso, kalian mau bikin kopi pakai resepnya ala-ala barista championship khusus buat si Aeropress. Aeropress tuh punya World Aeropress Championship ya, WC apa tuh, WAC, World Aeropress Championship punya dia. Jadi kalau kalian merasa cupu resep kalian dengan si Aeropress, terus kalian merasa aduh bosen ya Aeropress ini sebenarnya nggak membosankan. Kalian bisa explore resep-resep yang memenangkan juara championship dari 2016 misalkan, 2016, 2017, 2018, 19, 20 nggak ada karena belum ada karena masih ada corona ini kan. Kalian bebas tuh, kayak gimana sih selera juri WAC di 2019 untuk juara 3 tuh kayak gimana sih, juara 1 kayak gimana sih, kopinya apa gitu. Kalian bisa explore di situ, percaya deh. Dengan Aeropress ya, sebenarnya dengan yang lain juga, tapi dengan Aeropress ini kalian beda gramasi, beda air, rasa kopinya pasti agak di twist sedikit berbeda. Yang kedua ini agak lucu sebenarnya. Saya nggak sambil ngopi malam ini karena udah kemalaman, dan terakhir ngopi tadi jam 8 ya, sekarang udah jam 10. Sengaja saya memang mau membahas ini. Lalu yang kedua lucu nih,
Waktu pertama kali saya beli Aeropress, belum ada Velo dijual di Indonesia, belum ada Velo. Kayaknya Abledis udah ada sih, Abledis kalau nggak salah ya, udah ada ya Abledis, tapi Velo belum ada. Jadi saya explore-nya dengan Aeropress ini adalah paper filter dan si Abledis tuh. Emang itu agak boring, jujur sih, ketika itu saya agak boring menggunakan si paper filter aja dan Abledis. Lalu muncul si Velo. Punya Velo ini pertama kali saya kan tipikal gitu kalau beli alat kopi, pakai dulu tanpa panduan, maksudnya tanpa panduan pada umumnya. Pakai aja gitu sesuai dengan feeling, rasanya begini, atau pakai sesuai dengan kaidah di buku. Nah, ternyata biasa aja ya outputnya. Awalnya saya pakai Velo, apa spesialnya sih gitu. Ternyata rata-rata orang pakai Velo ya udah sebagai pengganti paper filter Velo ini. Jadi pada akhirnya kopinya B gitu. Tapi kemudian saya eksplorasi, lalu saya joinkan dengan si paper filter ini. Itu rasanya banyak banget range variannya, banyak macam-macam, mulai dari gilingan, mulai dari gramasi, mulai dari air, semuanya udah saya coba. Eksplorasinya seru banget. Muncullah ini, bahkan si Abledis nih nggak saya pakai pada akhirnya. Kalaupun ada sesekali lah, kasihan gitu, udah beli 260 kalau nggak salah ya si Abledis ini. Sayang juga sih udah beli 260 gitu. Kadang-kadang saya pakai juga di attach sama paper filter sebenarnya. Soalnya kalau ngomongin mikron, dia kurang mikron sih dibanding si Velo. Lihat deh, lebih mikronan si Velo kan. Harusnya mungkin kalau si Abledis ini lubangnya lebih super mikron lagi, saya akan sering pakai juga karena dia lubangnya terlalu gede-gede. Jadi sebenarnya dia bukan buat create espresso yang gimana banget, tapi buat kopi ala-ala yang santai, yang create rasa seperti orang-orang bener pada umumnya gitu. Sama kayak paper filter. Itu dengan kombinasi ini, saya kombinasi tanpa dengan Velo aja udah bisa banyak banget menghasilkan kopi yang beda-beda. Atau dengan paper filter doang dengan si capnya ini, itu juga beda gitu rasanya. Atau dengan ini dikasih si Abledis juga beda. Double pepper juga bisa create rasa yang berbeda. Double pepper dengan Abledis juga akan beda lagi. Jadi sangat luas banget kalau saya eksplorasi. Kalau saya gitu, satu alat itu bisa sebisa mungkin eksplorasinya banyak. Kenapa? Supaya nggak bosen dalam hal mengopi. Kalau bosen ngopi itu berarti kopinya nggak enak, bikin kopinya nggak enak menurut saya. Saya nggak pernah bikin kopi dalam sehari itu di gramasi yang sama, atau sama-sama espresso misalkan, atau espresso ini pakai ini, espresso ini lagi pakai ini lagi, enggak juga. Jadi dalam sehari 3 kali ngopi itu beda-beda ininya, bahkan alatnya beda-beda kalau saya. Terus kalaupun dengan alat yang sama, itu gramasinya yang saya bedain, atau gilingannya yang saya bedain, atau suhu airnya yang saya bedain. Lalu ya kopinya pasti udah saya bedain kalau memang bosan di satu jenis kopi. Memang bahaya sih kalau kita juga terlalu terpaku sama satu roaster doang. Beli roaster itu terus, itu agak bahaya, bikin boring soalnya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu ada roaster backup, ada roaster yang langganan. Maksudnya bukan langganan saya dikasih per bulan, tapi minimal si dari roaster ini saya selalu ada lah ya gitu, supaya juga nggak bosan dalam. Tapi somehow ada momen dimana saya bosan banget yang ngopi. Berarti ada yang salah dengan kopi saya, berarti saya terlalu baku metodenya hari-hari, jadi saya mesti ubah. Lalu itu variabel yang udah lumayan banyak banget ya. Kemudian saya punya ini, si water filternya silikon. Dulu saya sedikit cerita juga supaya ini agak nyambung soalnya.
punya lever terus babak belur, nggak bisa dimaksimalkan kremanya. Kopinya oke, tapi kremanya nggak di ini. Terus ada orang bilang, bang coba pakai water silikon ini, harganya 220 kalau nggak salah. Saya ada stok satu, beli deh. Saya beli, saya pakai, hasilnya memang lumayan sih. Tapi ya itu, saya udahlah, kalau kayak pacaran tuh ya udah PDKT habis-habisan, terus nggak ada respon yang gimana banget, udah capek. Terus pas di ujung-ujung ternyata dia udah ngasih sinyal-sinyal, lalu saya udah males. Itulah yang terjadi dengan lever presso. Akhirnya ya udah, nggak jadi saya explore lagi, stop. Saya skip si water filter silikon ini, saya keep. Terus saya bingung, berminggu-minggu, berbulan-bulan malah bingung mau diapain ya gitu. Terus ada salah satu teman di YouTube juga bilang, bang cobain dong beli Delter gitu, enak loh pakai Delter. Saya pikir Delter sama Aeropress kan metodenya kurang lebih sama lah ya di press, cuman bedanya kalau Delter itu dia nggak bersentuhan dengan kopi si airnya, maksudnya nggak diaduk gitu. Jadi memang simply kayak lewat aja kopi, airnya itu cuman melewati kopi aja. Sama kayak metodenya si Delter itu sama kayak mocha pot, jadi dia cuman melewatkan doang, menembus istilahnya. Delter tuh murah sih harganya. Delter tuh kalau di Outen tuh, bentar saya cek ya, 400-an kalau nggak salah ya. Delter coba ya, Delter kita lihat ya. Delter 540. Delter 540. Kalau saya pikir-pikir ngapain ya saya beli Delter kalau saya udah bisa eksplorasi dengan Aeropress. Terus saya pikir-pikir, saya punya ini, oh iya kita bikin aja ala-ala Delter. Ya airnya cuma lewat dong, walaupun pakai ini si bagian airnya tetap kopinya tetap sedikit bercampur dengan air keluar. Lihat, kalian bisa lihat si videonya. Tapi the restnya almost kurang lebih lah ala, juga ala si silikon ini. Itu bisa create kopi yang berbeda lagi dengan si Velo digabung, atau dengan si paper filter dan capnya ini. Itu bisa create kopi yang berbeda rasanya. Ada sesuatu yang berbeda ketika saya, memang sih kopi diaduk kan. Kalau kita bikin Aeropress ini kopinya diaduk dulu ya, baru dipres. Dengan kopi yang hanya sedikit doang, awalnya bercampur dengan air lalu kita langsung press, itu pasti rasanya beda kok. Jadi semua metode pasti create rasa khas tersendiri, tapi dengan basic kopi yang sama, rasanya akan tetap, maksudnya rasanya tetap di kopi itu, cuman ada sesuatu yang berbeda yang bisa kalian rasakan. Itulah kenapa mungkin banyak banget alat di dunia ini yang dijual semakin baru, semakin ini, karena dia bisa create rasa yang berbeda. Dan itulah kenapa banyak orang yang beli lagi, koleksi. Kalau saya bukan tipikal yang mau koleksi ya. Ya saya emang pengopi, bukan pengguna alat kopi. Jadi saya cenderung memaksimalkan satu alat dengan segala cara supaya saya nggak bosan. Itulah kenapa saya cinta banget sama si Aeropress. Bahkan suatu waktu saya kepikiran waktu itu punya vouchernya MAP. Pilihannya waktu itu mau beli Aeropress yang ori di Starbucks, atau mau beli Cavlano di Food Hall dijual. Kebetulan harganya masih waktu itu lagi diskon 900 harganya Cavlano buat espresso. Tapi saya pikir-pikir, Cavlano saya udah punya Stardew Mirage, pasti kan ya Betty lah ya gitu. Lalu Aeropress belum rusak, masa saya beli Aeropress yang ori? Toh sama gitu kan, secara mekanisme sama, rasanya juga sama lah. Ya udahlah, akhirnya saya belanjain buat yang lain. Salah satunya beli bin Starbucks, itu yang lebih penting sebenarnya. Nah,
alat ini yang selalu saya bawa kemana-mana karena menurut saya customize-nya unlimited. Jadi buat orang-orang yang bertanya, lu pakai alat itu mulu nggak bosan apa? Ya buat kalian yang buat di luar sana mungkin yang terlalu baku bikin kopi akan bosan, percaya deh. Nggak usah espresso, nggak usah ini deh, nggak usah Aeropress. Kalian punya mau kapot, tiap hari bikin kopi, timbangannya sama, gilingannya sama, airnya sama, bosen, percaya deh. Itulah kenapa kalau kalian pacaran banyak gaya kan, gaya ini gaya itu, pacaran kalian udah banyak gaya kan, supaya apa? Supaya nggak bosen. Itu salah satunya. Itu juga di alat ini tuh. Kalau banyak yang bilang ini, memang banyak yang bilang ini punya power dalam membuat kopi, banyak juga kok, banyak yang setuju. Bahkan banyak juga yang lebih banyak yang beli ori ketimbang kayak saya ini. Rata-rata teman saya kalau lihat di IG ketika mereka bikin kopi, rata-rata mereka pakai yang ori, bukan yang KW kayak saya. Oh ini ada nih, tuh masih ada angkanya tuh. 1, 2, 3, 4 masih ada di sini angkanya. Di sini juga ada sih dulu, cuman udah beneran hilang. Ini umur udah, oh tuh lihat tuh, tipis 1, 2, 3, 4. Ini umur udah lumayan lama nih, udah setahun lebih ya, udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun dan belum rusak, belum ganti part. Canggih ya, dipakai kalau dibawa ke kantor nih, yang pakai banyak nih, semua orang dengan kopi saya tentunya. Kadang datang, bagi kopi dong, terus ngambil bikin sendiri pakai ini, gampang. Ini salah satu kenapa saya suka banget. Ini salah satu alat yang paling gampang digunakan, paling gampang dibersihkan. Ini habis bikin kopi nih, ini kayak kasih paper filter kan kopi. Kalian udah nyeduh kopi, dibuka gini, set. Ini kan bersih nih karena ada paper filternya. Paper filternya kadang nempel di sini atau di sini. Kalian tinggal perocotin pakai ini, cet. Kalian nggak pernah lihat ya saya. Terus ini tinggal dicabut, tinggal dicabut, dilap tisu, taruh gitu. Udah malam, jadi bahasannya simple aja. Saya sedikit membahas tentang kenapa saya suka banget sama si Aeropress ini. Bisa kopi susu, bisa kopi es, bisa kopi apa, kecuali cold drip ya. Cold drip sama, kalau cold brew masih oke lah, tapi cold drip nggak bisa, karena cold drip masih kalian beli puk-puk ya, ekstensinya 500 ribuan lah harganya. Ya bisa dibeli buat memperkaya kalau kalian bosan dengan kopi yang biasa aja, atau bosan dengan kopi yang panas-panas, ya pakai si pupuk gitu, 540 something ribu lah gitu. Curhatan saya tentang kenapa saya suka banget sama si Aeropress, customize-nya unlimited. Oke, udah malam, saya mesti istirahat. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Kalau ada pertanyaan, diskusi tentang si Aeropress, yuk kita bahas. Kalau punya resep yang lain, silahkan di kolom komen. Kita akan coba resep-resep yang ada di kalian kayak gimana, tekniknya kayak gimana, atau dan tek-tek bengeknya tentang si Aeropress yang menurut kalian, lidah kalian enak. Mungkin saya akan cobain someday. Waktu itu emang ada yang bilang sih, bang pakai ini, tapi saya belum sempat mempraktekannya. Mungkin next ya, saya akan coba. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat kopi semuanya, sehat terus, tetap semangat dan terus explore alat kopi sampai jebol supaya bisa ganti dengan yang baru. Ciao.